Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Mayong, yang kami hormati Bapak Kapolsek Mayong, Bapak dan Ramil Mayong atau yang mewakili Bapak Petinggi Desa Bandung beserta perangkat serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 dimulai. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Dan bagi yang beragama selain Islam, kami persilahkan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mares Jepara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan keputusan Petinggi Bandung tentang pengangkatan perangkat desa. Petinggi Bandung Kabupaten Jepara. Petikan Keputusan Petinggi Bandung Kabupaten Jepara nomor 141.3/10/2020 tentang pengangkatan perangkat desa Bandung, Kecamatan Mayong. Petinggi Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat perangkat desa Bandung, Kecamatan Mayong sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan desa yang berlaku. 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2020. Petinggi Bandung cap tertanda mundur, Pak. Lampiran keputusan Petinggi Bandung nomor 141.3/23 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Daftar pengangkatan perangkat desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. 1. Nama Niswatun Hasanah. Jabatan Kaur Perencanaan. Usia pensiun 60 tahun. Pendidikan terakhir D3. 2. Mariska Fitria Dewi. Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan. Usia pensiun 60 tahun. Pendidikan terakhir S1. 3. Muhammad Barudin Yusuf. Jabatan Kamituwo 1. Usia pensiun 60 tahun. Pendidikan terakhir SLTA. 4. Budi Susanto. Jabatan Kamituwo 2. Usia pensiun 60 tahun. Pendidikan terakhir SLTA. 5. Nur Rohman. Jabatan Staf Seksi Kesejahteraan. Usia pensiun 60 tahun. Pendidikan terakhir D3. Petinggi Bandung cap tanda tangan munduhar. Pembacaan telah selesai. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Petinggi Bandung kepada perangkat desa yang akan diambil sumpahnya untuk menempatkan diri. Rohaniawan untuk menempatkan diri. Petinggi Bandung untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Petinggi Bandung. Petinggi Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
Naskah Sumpah berdasarkan keputusan Petinggi Bandung nomor 141.3/10 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 serta untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jepara nomor 26 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Desember tahun 2020, bertempat di Balai Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Saya mengambil sumpah saudara sebagai perangkat Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Sebelum sumpah tersebut saudara ucapkan, kepada saudara saya ajukan pertanyaan untuk saudara jawab. Bersediakah saudara diambil sumpah? Agama apakah yang saudara anut? Sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini selain disaksikan diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang, juga yang terpenting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dengan penuh kesadaran. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bandung, 23 Desember 2020, Petinggi Bandung, tanda tangan Petinggi Bandung Mundovar. Rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah janji kepada para saksi untuk menempatkan diri. Penanda tanganan pertama oleh yang diambil sumpahnya, 1. Saudari Niswatun Hasanah. Dua, Saudari Mariska Fitria Dewi. Tiga, Saudara Muhammad Baharudin Yusuf. Empat, Saudara Budi Susanto. Lima, Saudara Nur Rohman.
Penandatanganan kedua oleh petinggi Bandung. Penandatanganan ketiga oleh para saksi. Penandatanganan selesai, para saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Kata pelantikan oleh petinggi Bandung. Petinggi Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Desember tahun 2020, saya petinggi Desa Bandung dengan resmi melantik saudara sebagai perangkat Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sesuai dengan keputusan petinggi Bandung nomor 141.3/10 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dipercayakan di pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik beserta hidayahnya. Bandung, 23 Desember 2020, Petinggi Bandung, tanda tangan Petinggi Bandung Mundofar. Penyerahan SK yang pertama kepada Saudari Niswatun Hasanah. Yang kedua kepada Saudari Mariska Fitria Dewi. Yang ketiga kepada Saudara Muhammad Baharudin Yusuf. Yang keempat kepada Saudara Budi Susanto. Yang kelima kepada Saudara Nur Rahman. Pelantikan selesai, Petinggi Bandung dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada perangkat desa yang telah dilantik untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Petinggi Bandung kepada Bapak Mundofar, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Mayong dan staf-stafnya, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Mayong dan anggotanya, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil beserta anggotanya, dan juga yang saya hormati teman-teman perangkat dari Desa Bandung, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Wahyudi selaku sesepuh desa, Bapak Haji Suyoto, Bapak Yai Suparjo, Bapak Yai Surahman, dan semua tokoh-tokoh masyarakat RT RW dari perangkat ataupun perangkat Desa Bandung yang saya banggakan. Dan juga tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Nur Said dan anggotanya yang sudah melaksanakan dan membantu desa di dalam pengangkatan perangkat Desa Bandung. Moga-moga semua dengan pelantikan perangkat ini dan juga dari anggota-anggota yang masuk dalam perangkat ini di dalam SOTK semua sudah tertata rapi. Dan tadi adalah dari janji-janji atau sumpah semua sudah disaksikan dari semua yang datang di sini dan juga didirikan oleh Allah SWT. Moga-moga itu bisa panjenengan pegang semua. Dan juga harus bisa membangun di dalam bermasyarakat, berkomunikasi, dan selalu menjaga tali silaturahim antar agama, antar sesama tetangga maupun saudara. Dan saya sendiri sebagai petinggi Desa Bandung banyak berterima kasih atas semangatnya bapak-bapak semua dan juga kehadiran dari Bapak Camat dan juga dari Bapak Kapolsek Mayong dan juga dari Babinsa maupun Babin Kamtibnas di Desa Bandung. Dan saya ucapkan selamat atas bergabungnya kalian semua yang sudah dilantik untuk bergabung dengan teman-teman perangkat desa, RT, RW, BPD, dan semua dari kalangan masyarakat, khususnya juga dari tokoh-tokoh maupun tokoh agama. Dan marilah kita bersama-sama untuk membangun Desa Bandung ini. Tanpa kebersamaan, desa kita tidak bisa maju. Tanpa kebersamaan, kerukunan tidak akan tercapai. Dan tanpa kebersamaan, desa kita tidak bisa sejahtera. Dan marilah kita bersama-sama, kita tingkatkan semua itu, supaya kita dapat mencapainya. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Camat Mayong kepada yang terhormat Bapak Muhammad Subhan Esas MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Mayong, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Petinggi, Bapak Carik dan rekan-rekan perangkat seluruhnya,
rekan-rekan Babinsa, Babin Kamtibmas yang saya hormati, Bapak Sekcam Mayong beserta rekan-rekan dari kecamatan, bapak-bapak perwakilan dari RT, RW, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, romo kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak BPD beserta jajaran dan juga lembaga desa yang lain yang mungkin berkesempatan hadir di pagi hari yang cerah ini. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing dengan baik. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang baru saja diambil sumpah dan dilantik, saya sampaikan selamat, diiringi harapan dan doa tentunya agar Bapak Ibu sekalian dapat bekerja dengan lebih baik lagi, karena sebagian di antaranya sudah bekerja sebelum ikut seleksi berangkat ini. Jadi momentum pelantikan ini saya harapkan meningkatkan kinerja yang ini sudah jenengan lakukan. Kemudian kepada yang baru mungkin akan segera adaptasi, saya sampaikan selamat juga menyesuaikan diri dengan dinamika kerja di pemerintah desa, dan batasannya kita belajar ada batasnya dari siapa saja, kapan saja. Jadi tentu sebagai yang baru jenengan perlu koordinasi, perlu komunikasi dengan para senior, dengan para perangkat yang sudah lama di sini. Jadi tantangan ke depan itu sudah sering saya sampaikan, berat, perangkat desa itu berat, karena desa itu sejak ada undang-undang desa mengelola anggaran yang besar. Jadi kalau dilihat dari kegiatan, kecamatan itu dibanding desa itu mungkin hanya sepertiga atau malah seperempatnya saja yang dikelola. Jadi malah lebih banyak kegiatan yang dikelola oleh desa dibanding oleh kecamatan. Nah, ini konsekuensi dari undang-undang desa. Untuk itu sekali lagi saya harapkan jenengan semua bekerja dengan lebih baik lagi, dengan disiplin. Ya, disiplin itu banyak, disiplin dari sisi waktu, disiplin dari sisi berpakaian dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan mulai tertib berpakaian dinas, karena jenengan itu bagian dari pemerintahan secara umum. Jadi pemerintahan itu mulai pusat sampai desa. Jadi saya harapkan mengikuti tata cara apapun, termasuk cara berpakaian, disiplin. Jangan sampai di desa melakukan pelayanan kok misalnya hanya pakai singlet misalnya, nah itu dihindari. Terutama dari sisi kinerja saya pesan untuk segera upgrading. Upgrading artinya kemampuan yang selama ini ada itu terus ditingkatkan. Tadi terus belajar. Yang kedua juga menjaga sikap. Karena kebaikan seseorang itu tidak dilihat hanya pada pinternya saja, tidak hanya terampilnya saja, tapi perilakunya. Nah, sudah saya sampaikan juga, banyak orang, banyak pejabat jatuh itu bukan karena dia tidak pandai, bukan dia tidak terampil, karena dia
dijatuhkan oleh perilakunya yang tidak dapat diterima, baik etika, sosial maupun hukum. Jadi ini perlu karena sejak bergabung dengan pemerintah desa menjadi perangkat itu semuanya menjadi contoh. Termasuk di era sekarang ini, era pandemi menjadi contoh bagaimana berperilaku di era pandemi COVID-19. Jadi karena sudah ditegaskan, ditetapkan bahwa bermasker itu menjadi salah satu kewajiban. Jadi kalau sudah mendengar 3M, salah satunya memakai masker, ya itu dilakukan. Masyarakat yang sudah bosan diberi contoh, nah kita tetap komitmen itu. Karena masalah COVID ini bukan semakin mereda, tapi luar biasa. Jadi hari ini itu ada sekitar 160 warga Jepara yang dirawat karena COVID. Jadi ada mungkin 80-an itu di rumah sakit di Jepara, kemudian sisanya di luar daerah. Nah sekarang menyerang berbagai lapisan, bukan hanya warga yang sering ketemu banyak orang, misalnya pedagang di pasar, tetapi seluruh dari kita itu berpotensi terkena. Dan itu tentu memprihatinkan bagi kita semua. Makanya protokol kesehatan tetap harus ditingkatkan, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menimbulkan kerumunan, maka sejak awal Pak Petinggi harus mencegah dari sejak dini, Pak Petinggi. Jadi karena ini memang dalam kondisi kedaruratan. Jepara sudah kembali ke zona merah karena banyaknya kasus dan penularan. Nah ini yang membuat kita prihatin. Terkait jabatan perangkat, tadi ada KUR perencanaan, itu juga penting, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena awal mula dari pelaksanaan pembangunan itu ya dari perencanaan. Kalau perencanaannya kurang baik, maka dapat dilihat satu, serapannya kecil, kegiatan-kegiatan tidak sesuai, artinya tidak sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi jika perencanaan baik, maka akan menghasilkan sesuatu kegiatan yang baik. Tapi dari sisi perencanaan sudah kurang baik, maka itu potensinya untuk tidak mencapai sesuatu yang maksimal itu juga semakin besar. Kemudian terhadap para kami tua tapi masih muda. Kami tua kalau di tempat lain masih disebut kepala dusun barangkali, itu tugasnya sebetulnya sama dengan Pak Petinggi, cuma jenengan punya wilayah, makanya kami tua itu disebut tugas kewilayahan. Saya berharap semua yang terjadi di wilayah kerja jenengan itu dipantau, baik di berbagai sisi keamanan, sisi ideologi. Jadi semua Pak Kami Tua harus tahu apa yang terjadi di wilayah kerjanya, termasuk juga permasalahan-permasalahan sosial kesehatan yang ada. Nah sekarang ini banyak terjadi karena ini keterbukaan informasi publik. Ada warga itu diposting sakit sudah beberapa lama, tetapi belum mendapatkan penanganan apapun, dan itu sudah menjadi viral. Nah ini tidak boleh terjadi karena kita punya jalur. Jadi ketika ada warga yang sakit itu harus proaktif dilaporkan sesuai dengan kondisi. Yang terdekat sebagai kepanjangan tangan dari puskesmas adalah bidan desa. Maka itu harus dikoordinasikan agar bisa diambil langkah. Jangan sampai kita tidak tahu. Termasuk kalau ada sisi dari
kepercayaan yang menyimpang, ada kelompok ideologi yang membahayakan, maka itu dari awal di bawah itu sudah tahu. Jadi rekan Babinsa, Babin Kaptimas nanti diajak koordinasi dan semua sudah ada salurannya ke atas. Jadi terhadap tugas-tugas ini maka harus lebih banyak sekali turun ke wilayah-wilayah, ke RT-RT agar semua itu diketahui. Jangan sampai sudah menjadi viral tapi malah kita tidak tahu. Nah, itu yang kena nanti secara berjenjang mulai Pak Petinggi, camat dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi masalah karena dianggap tidak antisipasi, tidak responsif terhadap dinamika yang terjadi di desa. Jadi saya harapkan itu, dan memang hari-hari ini tugas di desa adalah sibuk sekali terkait satu menyelesaikan input APBDes 2021. Ada desa yang sudah selesai dan nanti yang lain agar segera mengikuti, termasuk menyiapkan laporan-laporan pertanggungjawaban harus mulai dilaksanakan, dilakukan, jangan menunda-nunda. Jadi di laporan DD kita itu memang agak berbeda-beda. Ada di kecamatan lain itu yang menerapkan bahwa DD tahap berikutnya itu bisa cair ketika sudah menyelesaikan SPJ. Nah, di Mayong kebiasaan itu tidak, karena barangkali kalau menunggu itu nanti lama, penyelesaian akhir tahun menjadi tidak efektif, maka kita cukup laporan realisasi saja. Tapi sebenarnya laporan realisasi itu ya dibuktikan dengan SPJ. Nah, untuk itu jangan menunggu akhir tahun. Begitu titik di dana desa itu dikerjakan, selesaikan juga SPJ-nya. Jadi jangan menunda-nunda, kalau menunda nanti menjadi repot. Dan tadi Pak Petinggi pesan agar kompak, saya berharap juga seperti itu. Jadi kompak antar perangkat saling membantu. Yang pertama tentu pada tupoksinya masing-masing, yang kedua saling membantu tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah, jangan sampai ada sisi-sisi yang tertinggal di sini. Jadi semuanya harus terlaksana dengan baik. Termasuk kemarin dengan kurang 5 personil saja pajak PBC sudah lunas Pak Inggi. Nah, ini dengan semakin lengkap ini ya lunasnya semakin cepat karena sing narik semakin akeh. Jadi nanti sebelum 15 Agustus untuk tahun depan saya harapkan selesai. Jadi PBB selesai, lunas seperti desa-desa yang lain. Cuma secara keseluruhan Mayong ini konon katanya dalam sejarah belum pernah lunas pajak seluruh desa. Nah, mudah-mudahan ya ke depan itu sudah terbantahkan karena nanti pada saatnya bisa lunas. Sampai hari ini mungkin tinggal 4 atau 5 desa, 5 desa Pak Sage yang belum lunas. Nah, mudah-mudahan yang belum lunas itu di sisa hari, beberapa hari ini, kendati belum lunas bisa nambah lah. Karena kita ini dipantau terus, dipantau by aplikasi, jadi tidak bisa berbohong lagi terkait dengan capaian-capaian yang kita lakukan. Tahun ini kelihatannya memang bagi Desa Bandung membawa keberkahan, karena pertama ini menjadi pasukannya Pak Petinggi di desa menjadi lengkap. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kurang uang dan lain sebagainya. Semua yang masih kurang-kurang harus belajar. Tidak boleh ada yang nganggur karena semuanya terima siltap, semuanya terima tunjangan, semuanya ada jatah bengkok. Maka tidak ada yang
kancane kerja tapi sing liyane angger udat-udut. Nah, itu tidak boleh terjadi. Pak Petinggi harus mengkoordinasikan itu agar semuanya tercapai dengan baik. Bukan hanya lengkapnya struktur di desa, saya juga dapat informasi Pak Petinggi sebentar lagi juga akan melengkapi ketua tim penggerak PKK. Ngoten Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah. Berarti betul-betul lengkap ini. Tahun ini membawa keberkahan ini. Tidak hanya struktur di perangkat, tapi struktur di tim penggerak PKK juga insya Allah akan terisi dan lengkap pula secara ikatan keorganisasian. Kalau di PKK berarti ya ikatan yang lain juga, tidak hanya ikatan hubungan kerja, tapi ikatan Mbak? Ya nek sinetron yang populer ya ikatan cinta nek hari ini. Jadi semuanya mudah-mudahan semakin baik dan saya berharap meskipun ini Bandung ini agak jauh ya di kewilayahan di pegunungan, tapi selama ini administrasi dan kewajiban-kewajiban secara umum tidak kalah dengan yang dekat-dekat dengan kecamatan. Jadi walaupun secara fisik kita jauh, tetapi hati kita dekat untuk sama-sama menyelesaikan tugas kita masing-masing. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat bekerja kepada para perangkat yang baru, segera adaptasi dengan para perangkat yang telah lama, termasuk juga dengan perangkat di desa yang lain. Karena sekarang ini yang namanya grup WA itu sampai terlalu banyak ya. Jadi KUR perencanaan sekecamatan punya grup sendiri. Jadi mungkin Pak Kami Tua juga nanti bikin grup sendiri dan lain sebagainya. Nah ini selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, tentu akan mendatangkan kemanfaatan yang baik pula. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa bersama dipimpin Bapak Kiai Surahman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'i ta'ala wa bisyafaati Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala maqasidana iqdi hajatina aw hajatikum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidi wal awwalin wal akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sadatina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa su'il khatimah. Allahumma ya Allah, sallimna ya Allah, sallim dinina
wasallim min amwalina, wasallim min umaraina, wasallim min baladina Bandung, min afatid dunya wa min afatil akhirah, khossatan min Indonesia wa min afatid dunya wa min afatil akhirah. Allahumma yassir umuruna wa umurud dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurna bitta'ah wakhtim lana bi a'malis sholihah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, panjenengan kang dat paring kawalasan dateng hamba-hamba panjenengan donya ngatos temuginipun akhirat ya Allah. Ya Allah, sedaya dening pamimpin-pamimpin kami ingkang nembe dipun lantik, panjenengan paring pitedah ya Allah, panjenengan paringon kekuatan iman Islamipun ya Allah, lan panjenengan leresaken ya Allah, panjenengan paring ana tambahipun amanah ya Allah, anggipun mengayomi, mengabdi, melayani wonten ing masyarakat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, panjenengan paringon tambah kejembaran rezekinipun ya Allah, panjenengan paring tambah berkahipun rezekinipun ya Allah, panjenengan paring tambahipun berkah umuripun ya Allah, lan selamataken sedaya saking balak-balak panjenengan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan bil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina bi syakaratil mautina wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Marilah kita akhiri acara ini bersama dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam kami persilahkan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam mari kami hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.